3 landasan hukum yang harus teman-teman tahu agar teman-teman ketika gagal bayar atau telat bayar, ya itu teman-teman nggak gampang dibodoh-bodohin atau nggak gampang ditipu. Serta yang paling penting adalah bagaimana caranya membuat teman-teman nggak takut, nggak gelisah, dan juga nggak panik. Oke, jadi ini adalah informasi resmi ya teman-teman, informasi dari OJK, dari Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2023, di mana ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui gitu ya, harus pahami gitu, terkait masalah galbay pinjol kayak gini ya. Kira-kira apa aja yang harus kalian jadikan pegangan. Oke, yang pertama, sebentar ya ini mic-nya agak goyang-goyang nih. Nah, yang pertama ya teman-teman itu ketika dalam mempunyai permasalahan pinjol, ketika mempunyai permasalahan yang pelik gitu ya, utang pinjol udah banyak, terus ditagih-tagihin dan lain sebagainya, teman-teman harus pegang satu hal ya. Jadi pinjol DC lah yang akan datang ke rumah itu nggak boleh melakukan tindakan kasar, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan kriminalitas, tidak boleh melakukan hinaan-hinaan atau ejekan-ejekan, karena itu sudah pasti melanggar OJK ya, udah pasti melanggar aturannya. Apa yang boleh dan juga tidak boleh dilanggar dan dilakukan, itu penting sekali. Terus kemudian selanjutnya, di sini teman-teman harus tahu betul ya, DC pinjol yang datang itu tidak boleh memaksa kalian untuk mengambil harta kalian, uang kalian, atau menyuruh kalian untuk menggadaikan sesuatu, itu nggak boleh banget ya. Tugas mereka hanyalah mengingatkan, memperingatkan untuk segera bayar, nggak lebih. Jadi kalau misalnya diminta untuk gadein barang ini, gadein barang itu, nggak bener, itu jangan dipercaya gitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang gitu istilahnya, kalau misalnya teman-teman berasa kayak, wah ini kok DC-nya nyuruh saya gadein sesuatu gitu, itu jangan sampai teman-teman kemakan oleh mereka gitu ya. Jangan sampai teman-teman jadi korban mereka gitu, karena itu nggak benar, itu nggak boleh ya. Jadi sekali lagi, tugas mereka hanya mengingatkan ketika datang dan nggak berhak untuk mengambil barang-barang kalian ya. Maksa ngambil uang aja nggak boleh, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga ini ya teman-teman harus tahu banget ya teman-teman. Di sini diinfokan bahwa kontak darurat itu bukan untuk media penagihan. Artinya banyak sekali yang memanfaatkan bahwa, wah, kontak darurat kita itu digangguin terus, diteleponin terus, ditagih-tagih terus, padahal ya bukan, mereka nggak boleh menagih seperti itu, mereka nggak berhak nagih seperti itu. Tapi ini terus dilakukan dan ini berakibat fatal gitu ya, berakibat eee, mengganggu orang, mengganggu kenyamanan. Karena sekali lagi, urusan permasalahan pinjol adalah urusan antara si peminjam dan pihak yang dipinjam atau pihak pemberi pinjaman. Nah, kalau kontak darurat itu tujuannya adalah ketika ya memang kesusahan untuk menghubungi kalian gitu. Bukan berarti mereka ini bakal apa ya, mengalihkan tanggung jawabnya dari si peminjam kepada kontak darurat, nggak kayak gitu. Itu bukan tujuan utama dari kontak darurat. Jadi teman-teman nggak boleh, apa ya, nggak boleh diam saja kalau memang kontak darurat kalian itu benar-benar diganggu gitu ya. Kalian bisa melaporkannya, kalian bisa, menegaskan ke si pihak, atau mungkin teman-teman yang nonton video kali ini adalah orang-orang yang dijadikan kontak darurat gitu ya. Kalian punya hak sangat-sangat luar biasa tinggi untuk mengabaikannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.